Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,25 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil dan turunannya. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kerja keras Kejaksaan dan menegaskan bahwa pengembalian uang hasil korupsi adalah langkah penting untuk memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi. Kehadiran Presiden menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara. Lantas, apa pesan tegas yang ingin disampaikan Presiden kepada seluruh kabinet dan lembaga negara lainnya? Apakah ini sinyal bahwa pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu adalah agenda prioritas di era Presiden Prabowo? Bagaimana mekanisme pengawasan publik memastikan bahwa uang rakyat ini digunakan secara transparan dan akuntabel? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara atas tindak pidana korupsi ekspor crude palm oil atau CPO sebesar 13,25 triliun rupiah yang kemudian diserahkan dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Lantas pemirsa, apa makna atau pesan yang hendak disampaikan dari kehadiran Presiden Prabowo? Apakah kemudian pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu menjadi agenda prioritas dari Presiden Prabowo? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Bang Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK di tahun 2015 sampai 2019. Selamat malam Bang Saud. Malam Mbak Ken. Sehat ya Bang Saud? Sehat Mbak Ken. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti tentunya Pak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus apa kabar? Malam, ya, apa kabar? Sehat ya Pak, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Mantap selalu. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Prof. Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat malam Prof. Pujiono. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Pak Saud. Selamat malam Pak Trubus. Ya, baik, malam, Prof. Pujiono, mungkin kita ingin tahu cerita di balik penyerahan uang yang nilainya sangat fantastis Pak, 13,25 T ini, kronologinya seperti apa hingga kemudian juga Pak Presiden bisa turut hadir langsung untuk menyaksikan penyerahan tersebut? Ya, yang pertama ini bukan akhir ya, karena total CPO itu kan putusan pengadilan tingkat akhir Mahkamah Agung itu kan 17-an triliun ya yang berhasil dilakukan oleh teman-teman kejaksaan pengembalian kerugian keuangan negaranya dalam pidana tambahannya yang sudah bisa dirampas itu 13 sekian triliun. Tentu ini bagian dari apresiasi dari Pak Presiden, meskipun ini belum selesai dengan segala upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh kejaksaan. Pak Presiden menunjukkan pertama adalah apresiasi. Yang kedua juga menurut saya Pak Presiden menunjukkan tentang Prabowo Swe lah dalam pemberantasan korupsi. Prabowo Swe yang saya maksud adalah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, bahwa pemberantasan korupsi itu bukan sekedar menghukum badan, bahwa menghukum badan bagian dari amanah dari UNKEK juga 2003 juga Undang-Undang Tipikor itu tetap dilakukan untuk pidana-pidana perorangan, tetapi juga bagian dari rekomendasi dari UNKEK 2003 illicit enrichment ini adalah ada sesuatu yang harus kemudian dikejar. Yang dikejar adalah soal pengembalian keuangan negara. Nah, menurut saya Pak Prabowo bukan mengenalkan tetapi juga memberikan prioritas sebagai efek deteran dalam pemberantasan korupsi. Primum remediumnya adalah pengembalian keuangan negara. Ini jadi unsur yang menurut saya penting karena dilihat bahwa ya CPI kita ya begini-begini saja lah, barangkali nanti dengan Prabowo Swe ini adalah satu langkah maju, langkah terobosan yang bisa meningkatkan CPI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat soal tentu tujuan hukum ya. Tujuan hukum itu kan bukan hanya soal jaminan kepastian hukum, tapi di sana juga soal keadilan ekonomi yang disebut Pak Prabowo dalam konteks pemberantasan korupsi, juga untuk kemanfaatan. Nah,
Keadilan ekonomi ini tentu uang yang kemudian diselewengkan oleh para koruptor itu bisa kemudian dikembalikan. Nah, terus kemanfaatannya tentu kita berharap dalam uang yang dirampas oleh kejaksaan dan kemudian diserahkan kepada negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, seperti yang disebut Pak Prabowo untuk sekolah dan yang lain-lain lah. Nah, saya melihatnya di situ, sehingga ini apresiasi dan juga mengenalkan soal Prabowo Sbi dalam pemberantasan korupsi menurut saya. Baik, prioritas soal pemberantasan korupsi. Kalau menurut pandangan Bang Saud, kehadiran Presiden, Bang, seorang kepala negara, kemudian dalam penyerahan uang pengganti kerugian negara atas tindak pidana korupsi ini mau bicara soal apa? Bahwa ada kemudian kekuatan tambahan yang hadir langsung dari RI 1 untuk ikut memberantas korupsi di negeri ini? Iya, kalau normatifnya kan biasa itu kan udah serahin aja Kementerian Keuangan udah selesai sebenarnya kan. Berapapun besarnya, apapun bentuknya gitu. Itu udah selesai sebenarnya tanpa kehadiran presiden di tempat. Tapi kan yang perlu dilihat di situ adalah ini kan sejalan dengan omongannya yang udah puluhan kali ya. Ya kalau kita sempat hitung. ngitung kayaknya Bang. Udah gak hitung lagi. Pokoknya selama ini kan kita hitung yang muncul. Ternyata di ruang-ruang tertutup jadi gue bicara yang sama. Ketemu bilateral dengan beberapa orang ya isunya sama. Jadi pokoknya udah berapa kali gitu. Nah kemudian diwujudkan dengan yang kalau kita bilang bahwa kemudian criminal justice system kita mulai dari penyelidikan sampai penuntutan sampai kemudian selesai. Ya presiden menunjukkan bahwa ini loh gue mau selesai sampai tuntas. Bukan hanya melakukan di depannya itu katakanlah penindakan terus kemudian dieksekusi dan kemudian selesai perkaranya. Di ujungnya kan selalu memang pengembalian. Ini yang selalu jadi isu, orang berdebat malam undang-undang perampasan aset sebenarnya. Kalau tanpa undang-undang perampasan aset pun, kalau teman-teman di katakanlah di kejaksaan atau di KPK, di kepolisian bisa memahami atau memiliki imajinasi perintah presiden itu jalanin aja dengan instrumen yang ada sekarang juga bisa sebenarnya. Termasuk kalau kita lagi ngejar orang di luar negeri juga kan. Dengan mutual legal assistance yang ada sekarang aja itu tanpa juga mempunyai ada bilateral. Kalau katakan ada seseorang sedang lari di luar dalam kaitan kasus Pertamina gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi artinya gini, ini menunjukkan kehadiran seseorang yang menginspirasi pasukannya gitu. Ini kan komandan hadir di medan tempur nih. Simbolik. Lu kalau nggak kerja juga gue sikat lo kan gitu. Itu makna mendalam yang coba ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau Pak Trubus, kira-kira publik menilai kehadiran Presiden Prabowo dalam penyerahan uang yang nilainya fantastis Pak, 13,25 T. Ini gimana Pak Trubus? Iya, kalau publik sih melihatnya lebih kepada ini Pak Prabowo sepertinya nggak main-main soal korupsi gitu ya pencegahannya. Cuman yang menjadi problem di publik sekarang ini ketika uang itu kembali atau dikembalikan ke atas nama negara, itu kemanfaatan untuk publik apa? Nah, itu yang jadi persoalan kan. Makanya muncullah berdiskusi misalnya bagaimana itu untuk LDP gitu kan, PLDP itu untuk apa? Lembaga ini pendidikan itu adalah pendidikan, LPDP, terhadap kampung nelayan, tapi kan itu semuanya kan harusnya ada kebijakan regulasinya. Kalau nggak ada regulasinya kan manfaat publik terus apa kan nggak ada. Artinya itu cuma disita selesai. Nah padahal publik menghendaki ada kejelasan sebenarnya kemanfaat untuk ini apa. Yang kedua sebenarnya kan pemerintah itu ada kaitan dengan asas cita ini. Kan ada 3 tuh yang difokuskan mengenai trisula pengentasan kemiskinan bahasa mereka itu. Nah 1 itu kan masalah mengenai pendidikan, kedua tentang kesehatan, ketiganya mengenai sosial ekonomi. Nah kenapa itu nggak diserahkan aja untuk itu misalnya kan, tapi kan harus ada kejelasan seperti apa. Jangan sampai kemudian nanti orang itu kalau sudah ngelihat uang biasanya sudah berubah cara berpikirnya. Jadi kekhawatiran kalau nggak ada inkonsistensinya masih muncul gitu loh. Jadi ini kekhawatiran aja jangan sampai kemudian sitaan-sitaan nantinya akan ada sitaan lagi mestinya kan gitu kalau lihat kehadiran presiden seperti ini. Nah berarti kan diperlukan satu kerangka yang jelas arahnya mau diapakan kan gitu supaya publik itu melihat bahwa pemberantasan korupsi memang bermanfaat untuk publik. Kalau tidak ya selama ini kan publik hanya menilai bahwa pemberantasan korupsi udah uang dikembalikan sama negara. Kalau yang dikelola KPK oke lah itu dikelola KPK, tahu kan barang dikelola KPK. Tapi
katanya kembali kepada negara sampai hari ini tidak ada. Bahkan Prof. Romli pernah menyinggung itu, kemana sesungguhnya aset-aset yang dikembalikan. Nggak pernah ada laporan dari Menteri Keuangan seperti apa sesungguhnya mereka digunakan untuk apa, itu kan nggak ada. Jadi artinya publik membutuhkan ini Mbak, transparansi di dalam pengelolaan mengenai hasil ini. Yang kedua tentu dari sisi manfaatnya untuk apa untuk publik itu. Nah tentu yang ketiganya lah bagaimana kemudian ketika nanti terjadi istilahnya ya penyimpangan-penyimpangan lagi, itu kan harus ada. Apakah perlu satu lembaga pengawas tersendiri yang ngawasi gitu loh. Tapi ditahan dulu Pak Trubus, apakah kemudian perlu lembaga pengawas tersendiri untuk mengawasi kemana kemudian ketika sudah dikembalikan negara, pengawasan atau penggunaannya seperti apa? Tapi sebelum ke sana nanti kita juga ingin tahu dari Prof. Pujiono, apa kemudian makna yang coba ingin disampaikan oleh Kejaksaan dengan kehadiran Presiden Pak pada saat penyerahan uang kemarin. Tapi dijawabnya nanti ya Prof, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Ya, itu kemudian pemirsa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika menghadiri langsung penyerahan uang penggantian kerugian negara atas tindak pidana korupsi ekspor CPO. Prof. Pujiono, apa sih kemudian yang ingin disampaikan atau diinginkan oleh Kejaksaan bisa ditangkap oleh publik lewat kehadiran Presiden Prabowo kemarin? Ya, ini tentu kan tadi juga sudah sebut, ini dorongan kuat Presiden tidak main-main dalam pemberantasan korupsi ya. Khususnya kemudian soal Prabowo Suwi dalam pemberantasan korupsi ini. Tapi di sisi lain juga sebenarnya ini pesan bagi Kejaksaan ya. Juga pesan ini adalah bagian dari introspeksi. Yang pertama adalah Pak Prabowo juga menekankan pentingnya secara internal Kejaksaan harus mawas diri, harus introspeksi bahwa tidak boleh main-main khususnya menjaga integritas. Jangan sampai kemudian hukum itu tajam ke bawah, khususnya untuk keadilan-keadilan bagi masyarakat yang lebih kecil. Itu pesan Pak Prabowo. Dan soal integritas ini Kejaksaan juga tidak sempurna, masih ada celah di sana sini yang harus kemudian diperbaiki. Itu satu. Yang kedua adalah saya menangkap juga kerja-kerja yang dilakukan oleh Kejaksaan ini, Pak Prabowo menurut saya harus lebih dong. Jangan hanya sekedar ini. Cuman kemudian kalau kita lihat ya, ini kan perampasan aset yang conviction based ya, yang dasarnya adalah KUHP, yang dasarnya adalah Undang-Undang Tipikor, yang tentu jangan hanya sekedar 13 sekian triliun, meskipun untuk menghadirkan 13 sekian triliun itu bukan angka yang mudah. Kejaksaan harus kemudian mengetok berbagai pintu, merayu dari sana sini, menggunakan segala instrumennya untuk kemudian bisa melakukan perampasan aset dengan nominal uang ya, bukan dengan barang. Kalau barang kan nanti bisa kemudian dilelang dan hasilnya bisa jadi tidak bisa sebesar ini. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo memberikan menurut saya pesan juga bagi Kejaksaan yang lebih besar. Nah, bagian dari introspeksi ini saya pikir Kejaksaan juga harus kemudian menata organisasinya karena tracing aset yang dilakukan selama ini di bagian Bitsus, sekarang kan sudah ada Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan, tetapi struktur Badan Pemulihan Aset itu yang khusus untuk melakukan tracing aset ini hanya ada di eselon 3 Subdit. Nah, oleh karena itu agar kemudian perampasan aset ini yang ini juga merupakan rekomendasi dari UNCEC 2003 ya, United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 adalah salah satunya adalah untuk mencegah illicit. Salah satunya adalah untuk mencegah illicit enrichment ini adalah dengan perampasan aset. Nah, makanya kemudian
harus ditata organisasinya. Kita berharap tracing aset itu bisa naik kelas, bisa menjadi direktur, sehingga kemudian tangan dan kakinya lebih panjang, sehingga ketika melakukan perampasan aset, tadi disebut Pak Saud, tanpa kemudian menunggu undang-undang perampasan aset, tetap ini kita dorong. Prof. Tapi kemudian ya harus ada direktur yang kemudian melakukan perampasan aset itu bisa jadi strukturnya itu bisa lebih maksimal lagi. Jadi selain apresiasi kepada kejaksaan, termasuk juga momen introspeksi juga bagi kejaksaan, pembenahan dan juga evaluasi yang harus terus dilakukan. Nah, tapi Bang Saud, kalau di KPK mungkin Bang Saud juga bisa berbagi pengalaman. Ini sebagai suatu bentuk sinergi ya, lembaga penegak hukum tidak untuk bersaing tapi berkolaborasi antara KPK dan juga kejaksaan dalam ikut bersatu padu memberantas tindak pidana korupsi ini seperti apa, Bang Saud? Ya, yang pasti kan sudah ada MOU ya, apakah itu saling membantu satu sama lain dan tidak ada kesan sehingga kemudian ada kasus yang sama ditangani oleh dua lembaga yang sama, sehingga kemudian MOU itu menjabarkan bagaimana mereka bisa melakukan kerjasama di dalam pembagian kerja. Nah, kalau yang jadi masalah kadang kan KPK kan dia hanya penyelenggara negara. Jadi kalau nggak ada penyelenggara negaranya, KPK nggak bisa masuk di situ. Nah, ini makanya ini kan swasta nih, swasta. Tapi terkait kita belum lihat nih penyelenggara negaranya, walaupun beberapa menteri udah disebut-sebut juga di case ini kan ya. Nah, jadi mungkin di situ saja bedanya. Sehingga kalau kita bicara bisnis, tentu itu jadi skalanya bisa lebih besar. Kalau KPK penyelenggaraan ini pasal 2 pasal 3 itu APBN kan gitu. Dan kecuali total loss lah ya beberapa persen gitu, sehingga jumlah itu memang tidak spektakuler banget untuk kemudian seperti yang terjadi di kasus ini. Nah, jadi masalah sebenarnya adalah kalau kita bilang bagaimana sebenarnya dua institusi ini untuk bisa berbagi untuk kemudian di mana bisa masuk di swastanya dan kemudian KPK masuk di penyelenggara negaranya. Yang menurut saya adalah pesan yang harus diambil dari Presiden adalah pesan kepastiannya, ketegasannya, yang tidak boleh mundur, yang selalu dia bilang kejar kemanapun. Nah, 3 institusi ini harus mengejar kemanapun, dan yang ngejar ya bertiga ini, bukan Presiden yang lari-lari ngejar, ya mereka bertiga harus mengejar, sehingga kehadiran Presiden di lahan paling depan di medan tempur itu kan juga meyakinkan bahwa saya serius loh gitu. Jadi selama jangan takut yang di bawah juga. Oh iya, jangan takut siapapun mereka. Kan sudah bilang partai politik gue juga lu ambil aja lah katanya. Tanpa pandang bulu. Iya, itu udah nggak ada keraguan tuh. Kalau masih ragu-ragu berarti memang perlu diganti itu mereka. Oke. Jadi ini pengingat juga ya bagi lembaga penegak hukum baik KPK maupun juga kejaksaan. Pak Trubus, apakah dengan momentum ini juga bisa mengubah persepsi publik Pak selama ini yang melihat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas? Iya, kalau berlanjut, iya. Artinya ini tidak sekedar ini terus selesai, tapi ada lagi nanti momen-momen lagi yang memang perlu ditampilkan ke publik. Karena gini, publik itu kan sebenarnya yang menjadi kunci kan trust ya. Kalau dia trustnya itu nggak muncul, itu akan pada akhirnya apa yang disampaikan oleh atau yang dikerjakan oleh APH maupun pemerintah dalam ini oleh Presiden, itu sepertinya tidak berbekas gitu loh Mbak. Jadi dia menganggapnya itu hanya sebagai ya itu udah kerja rutinnya memang dia seperti itu gitu. Digaji untuk itu. Digaji untuk itu, dia menikmati untuk itu gitu loh. Yang ngapain kita ini kan gitu. Jadi yang kedua saya melihat bagaimana sesungguhnya ketika memahami tajam ke atas atau tajam ke bawah tumpul ke atas itu diimplementasikan. Ini adalah kaitannya bagaimana kemudian partisipasi publiknya itu diprioritaskan. Karena apa? Karena ketika selama ini masyarakat menilai kita melaporkan sesuatu, mengadukan sesuatu, entah whistleblower lah, entah apalah, tapi ujung-ujungnya itu nggak ada follow up, nggak ada sesuatu yang kemudian padahal mungkin ketika melaporkan sesuatu cukup bertaruh juga iya, ya Pak bertaruh, reputasi, apalagi walaupun ada lembaga perlindungan saksi dan korban, tapi kan itu dianggap tidak efektif. Publik melihatnya apa sih? Akhirnya aku lapor, ujungnya saya repot sendiri. Jadi maksud saya apa? Ketika memang ini hukum mau dijadikan isinya garda terdepan dalam penyelesaian soal korupsi ini, ya harusnya ada masyarakat juga diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk akses juga dalam arti apa? Ikut mengawasi, ikut memberikan masukan, ikut juga dalam hal ini ya. Ya menikmati dari manfaat itu gitu, manfaat dari ketika sudah disita. Ya itu yang penting. Nah jangan kemudian masyarakat tahunya wah itu hartanya dilelang,
hartanya kemudian dijual murah karena seperti itu. Bukan itu publik mengenai, karena apa? Karena publik Gen Z, Gen Alpha sekarang itu karena dengan dunia yang namanya, ini kan kita masuki masyarakat namanya society 5.0 namanya. Ya, betul. Masyarakat di mana serba digital, semua media sosial, teknologi canggih. Nah, maksud saya apa? Tolonglah pengambil kebijakan termasuk APH ini memahami kondisi itu. Karena apa? Karena kalau ini masyarakat tidak dijelaskan kemanfaatannya clear, dia menikmati betul. Misalnya yang sekarang dibutuhkan oleh Gen Z, Gen Alpha, apalah lapangan pekerjaan. Kalau dia misalnya, ini kan ada program pemerintah namanya magang nasional. Nah itu magang nasional itu dipakai, kan dia dapat 3,3 juta setiap ini. Nah itu artinya dia dapat manfaat dari situ. Jadi alokasinya harus dirasakan langsung manfaatnya manfaat oleh masyarakat. Iya, publik itu yang dengan sekarang gitu. Bang Saud, nih menarik nih, tadi Pak Trubus menyinggung soal whistleblower di tindak pidana korupsi. Kalau menurut pengalaman Bang Saud dulu di KPK, ini cara kerjanya seperti apa sih Bang? Ya memang agak sulit ya, apalagi kalau yang kasusnya itu orang-orang yang sangat high profile. Itu ada beberapa komitmen di kita membangun safe house biasanya. Ya, ketika seseorang merasa tidak nyaman, tidak aman, ya kita proteksi dia. Ada satu tempat itu untuk kemudian meyakinkan bahwa dia akan merasa aman. Dan bila perlu ganti nama, ganti KTP, konsep-konsep kayak gitu sudah ada sebenarnya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kemudian setelah dia berbuat, kemudian itu tidak dipublikasikan, sehingga orang juga tidak berani untuk mengikuti jalan yang sama. Karena nggak semua orang kan nggak mau ngambil risiko yang sama. Tingkat keberanian orang itu berbeda gitu. Atau tingkat vested interest-nya. Pasti ada juga konflik of interest ketika dia melaporkan tuh, kadang-kadang pamannya yang dikerjain, teman. Ya, jadi artinya oke, itu nggak apa-apa. Tapi whistleblower ini menjaga mereka untuk kemudian berani kemudian melaporkan karena sejumlah risiko dalam kaitan mengumpul informasi juga nggak gampang. Emang dilaporkan kan nggak seperti yang saya bilang sama Mbak Ken itu. Ada orang nulis surat sama saya, Pak Saud, tetangga gua kaya banget, tangkep dong. Enggak gitu kan. Ada yang kirim begitu. Kan dia ngirim ada bukti-bukti, dia harus meneliti kemana. Nah itu makanya whistleblower ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam piagam PBB juga sebenarnya. Nah kita yakini bahwa tanpa whistleblower kita bisa melakukan penindakan, tapi efisiensinya menjadi lebih sulit karena bagaimanapun peristiwa pidana itu terjadi dulu baru kita bisa turun. Kan nggak bisa, kita nggak suka ngikutin orang gitu. Nah, ini yang saya maksudkan adalah kalau kaitannya tadi bagaimana setelah dia melaporkan kemudian terjadi sesuatu, sebelumnya tuh ada kepres, dia sekian persen dapat. Nah ini saya nggak tahu nih apa ini yang 17 ini, apa yang 13 ini ada kaitan dengan whistleblower nggak? Itu dia bisa dapat loh itu. Kalau itu ada kepresnya tuh, ada keputusannya. Di KPK juga ada itunya. Nah itu sebenarnya kan bagian yang dibilang Pak Trubus tadi, bahwa saya ada gunanya melaporkan. Kalau nggak ngapain juga gitu. Artinya ya kalau saya lagi nganggur, ada forumnya juga. Atau kalau anak saya lagi nggak sekolah, bangun dong sekolah itu yang. Tapi Presiden udah bilang kan kemarin, dia sebenarnya udah menjawab tadi itu. Dia akan bangun rumah nelayan, sekolah dan seterusnya. Itu kayaknya Presiden membaca keluhan-keluhan Gen Z juga. Menarik ya ketika kemudian publik menjadi satu hal yang utama di atas segalanya, partisipasi dan pengawasan publik menjadi penting. Nah berikutnya kita juga ingin tahu, jangan sampai momentum yang terjadi kemarin di Kejaksaan, penyerahan 13,2 T menjadi satu momen seremonial saja. Tapi kedepannya seperti apa? Prof. Fujiono nanti bisa membahasnya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini soal bagaimana kemarin kehadiran Presiden Prabowo menyaksikan langsung penyerahan uang penggantian kerugian negara 13,25 T atas tindak pidana korupsi ekspor CPO. Prof. Fujiono, apa kemudian yang akan diupayakan lagi? Harapannya lebih dari ini soal pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan khususnya oleh Kejaksaan. Harapannya ini bukan sekedar momentum atau seremonial saja, Pak. Baik, kita belum bisa mendengar suara Prof. Fujiono. Ya, halo. Silakan Prof. Ya, kita berharap tentu kan kalau untuk kasus CPO ini dari total 17 triliunan itu bisa kemudian segera untuk kemudian dipenuhi oleh Kejaksaan. Ya kan sudah ada juga jaminan yang diberikan oleh
salah satu ya dari ketiga itu, yaitu bagian dari komitmen, dan kita berharap itu segera. Terus juga kasus-kasus yang lain menurut saya penting untuk kemudian mendeteksi ya sejak awal. Karena kan kalau kita mendasarkan pada pidana pokok di ketentuan pasal 2, pasal 3 ini kan terbatas sekali. Maka kan yang bisa dimunculkan kan di pidana tambahannya, nanti diganti kerugiannya itu. Tetapi karena ini sifatnya adalah in persona, sifatnya adalah conviction based dalam penyitaan perampasan aset itu, maka kekuatan kejaksaan untuk mewujudkan perampasan aset itu harus kemudian betul-betul bukan hanya sekedar solid, berintegritas tinggi, tetapi juga betul-betul terukur dan maksimal seperti harapan Pak Presiden gitu. Dan harapan kita semuanya, sehingga kasus-kasus yang lain yang sekarang ini masuk dalam lead maupun dik kejaksaan sebelum proses putusan hakim itu kemudian sudah dilakukan proses-proses penyitaan itu, sehingga ketika kemudian putusan hakim mengiyakan, ya tentu kan tinggal dirampas untuk negara. Tapi kalau misalnya putusan hakim berkata lain, ya tinggal nanti kemudian dikembalikan kepada korban. Tetap kepastian hukum itu menjadi prioritas, keadilan dan juga keadilan, khususnya keadilan ekonomi dengan pengembalian kerugian keuangan negara, dan ujungnya nanti soal kemanfaatannya adalah nanti pemerintah yang kemudian menggunakan uang tersebut. Oke, baik. Jadi komitmennya betul-betul kita tunggu bagaimana nanti ke depan, tidak berhenti pada 13,25 triliun saja. Bang Saud, kalau di KPK sendiri seperti apa kemudian treatment pada alat-alat bukti dari tindak pidana korupsi ini sendiri? Pelajaran atau dari masa lalu yang bisa kita ambil juga, Bang Saud? Iya, untuk jumlah uang yang besar dipamerkan ke publik itu memang kan punya risiko ya. Sehingga kemudian pertanyaannya, uangnya gede banget, terus kemana itu penggunaan dan seterusnya. Walaupun dijawab oleh Presiden supaya tidak spekulatif sifatnya gitu, kita bisa gunakan uang ini kemana-mana gitu. Tetapi kalau uang yang sebenarnya hasil dari OTT memang kita harus tunjukin gitu. Tapi kalau hasil dari perhitungan kerugian negara ya, biasanya itu langsung transfer aja ke Kementerian Keuangan. Nggak mesti harus dibawa, ditampilkan. Itu gaya aja, style aja ya. Bisa saja. Tapi sebenarnya lebih banyak inefisien menunjukkan uang itu. Nah, ada risiko juga di situ. Ada framing macam-macam dari masyarakat. Kemudian kalau kita katakan itu lagi dari sisi keamanan ya tentu keamanannya menjadi lebih rawan kan. Terus pada bagian lain setelah diserahkan itu apakah Purbaya yang bawa pakai truk ke mana gitu kan. Itu jadi ada problem-problem teknikal yang menurut saya berisiko dari sisi keamanan gitu. Nanti mungkin ini pembelajaran ke depan, kalau yang jumlah-jumlah besar itu tidak mesti harus ditunjukin juga. Tunjukin aja transfernya cukup, tunjukin gitu kan. Dan itu lebih secure dan lebih pasti. Sehingga kemudian memunculkan transparansi yang lebih elegan sebenarnya. Nah, jadi kalau kembali ke KPK, memang itu harapan kita sebenarnya jumlah besar ini ya harus dikerjakan oleh KPK. Tuh UUS tuh kerjain tuh, itu gede banget tuh. Itu ada penyelenggara negaranya loh. Iya kan? Nah, itu mereka harus bekerjakan. Nggak mesti harus ada laporan dari Pak Profesor Mahfud gitu. Jadi artinya perintah Presiden ini jelas nih buat 3 institusi ini. Ya kan? Mari saling berpacu untuk menciptakan kesejahteraan dan membahagiakan rakyatnya sebagaimana perintah Pak Prabowo. Sudah jelas instruksinya dari Presiden Prabowo. Nah Pak Trubus, kalau instruksinya sudah jelas, langkah konkretnya harus seperti apa sehingga publik juga ikut bisa berpartisipasi dan ikut mengawasi dalam penggunaan tadi, pengolahan penggantian kerugian negara tadi, sehingga bisa kembali lagi untuk kepentingan publik juga. Iya, langkah konkretnya ya harus gaspol, berarti dalam hal penegakan hukum terkait dengan korupsi itu. Artinya begini, ketika publik itu melihat bahwa korupsi yang gede-gede itu ditangkepin, itu kan publik kemudian berpikir bahwa korupsi itu memang tidak pandang bulu diselesaikan oleh pemerintah. Itu yang menjadi kuncinya, clue-nya di situ. Yang kedua, bahwa setiap penyelewengan keuangan negara itu harus dijelaskan ke publik bahwa bentuk penyelewengan itu memang membahayakan bagi masyarakat sendiri. Karena itu masyarakat perlu tahu. Tetapi pengetahuan publik ini hanya semata-mata angka-angka saja. Menurut saya setuju dengan Pak Saud tadi, hanya angka saja. Karena kalau ditujukan secara fisik,
itu nanti publik punya persepsi lain. Artinya nanti, wah bagaimana saya bisa ngelihat secara langsung, boleh nggak gitu kan. Lah kalau masyarakat, ya kan itu ijazah aja mau ngelihat yang langsung kan gitu, apalagi ini kan. Tapi itu memang yang terjadi di masyarakat kita. Ya kan, Konsekuensinya itu Iya. resiko ya. Resiko. Dan itu menurut saya hal yang penting juga menurut dipahami bahwa ketika ini memang penegakan hukum ini sifatnya memang sudah menjadi apa ya istilahnya niat baik lah gitu, niat baik, maka perlu ada semacam kebijakan regulasi yang jelas, aturan mainnya seperti apa, sehingga ketika nanti pemanfaatannya tadi disampaikan sudah jelas, tetapi juga berpikir bahwa kedepannya untuk jangka panjang, karena jangan sampai ini hanya satu rezim ininya berlaku doang, nanti rezim berikutnya nggak berlaku lagi. Nah ini kan perlu ada pemikiran kedepannya seperti apa, kemudian jangan sampai apa namanya bagaimana nanti korupsi yang tingkatnya kecil-kecil, yang kasus MBG lah, yang kemudian ini kan ada dugaan-dugaan gitu kan, pemotongan anggaran yang kecil-kecil itu dianggap sesuatu, kemudian yang dana desa segala itu kan harus diungkap semuanya kalau memang itu sifatnya tak pandang bulu sesuai kehendak presiden. Jadi bukan soal besar kecil, Mbak. Bukan soal besar kecil, tindak pidana korupsi besar atau kecil semua harus ditindak secara adil dan tegas. Karena instruksi Presiden Prabowo sudah jelas dan nampaknya ini menjadi satu agenda prioritas dari Presiden Prabowo untuk menindak kejahatan atau tindak pidana korupsi secara tuntas tanpa pandang bulu. Terima kasih atas pembahasannya malam hari ini, Gaspol. Terima kasih Bang Saud, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Prof Pujiono malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.